Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempraktekkan SPSS dari kelompok kami, yaitu yang berjumlah 6 orang. Dengan saya sendiri, Tia Ipanka, Saya Resa Armanda, saya Rifana Arsi, Saya Ilham Batius, Saya Sylvia Rinta, saya Stefi Claudia. berikut hasil dari praktik SPSS kami. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1. Sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Soal yang nomor 1, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengetahuan masyarakat desa A dan desa B sesudah diberikan penyuluhan mengenai dampak membakar sampah di lingkungan tempat tinggal. Untuk keperluan tersebut, diambil sampel sebanyak 20 orang warga. Hasil penelitian menunjukkan data sebagai berikut. Untuk data-datanya bisa kita lihat di sini. Untuk hipotesis yang dioperasionalkan adalah terdapat perbedaan pengetahuan masyarakat desa A dan desa B sesudah diberi penyuluhan. Tentukan uji statistik yang tepat untuk membuktikan hipotesis yang dioperasikan dalam penelitian ini dengan menggunakan A sama dengan 5%. Baik, untuk soal nomor 1 ini kita menggunakan uji T independen. Karena uji T independen digunakan untuk mengetahui apakah terdapat adanya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan, yang dimana kita bisa melihat terdapat pada soal yaitu terdapat dua data kelompok sampel yaitu desa A dan desa B, yang dimana dua kelompok sampel tersebut tidak berpasangan. Baik, di sini kita akan masuk ke SPSS-nya. Sebelum melakukan uji, adapun syarat untuk melakukan uji T independen adalah data harus berdistribusi normal dan homogen. Di sini kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Baiklah, di sini sudah saya ketik, dan di sini kita ke variable view. Terus untuk value-nya pada desa kita beri kode atau label. Untuk 1 kita kasih desa A, lalu klik ADD, dan untuk 2 labelnya desa B, terus ADD, lalu klik OK. Terus untuk measure-nya kita ganti ke nominal, lalu kita beralih ke data view. Di sini sudah saya buat untuk data-datanya, sudah saya isikan. Baik, di sini langsung saja kita praktik dalam uji normalitasnya. Untuk yang pertama, klik menu analyze, lalu descriptive statistik, lalu klik descriptive statistik, lalu klik export, dan setelah klik export akan muncul kotak seperti ini. Untuk nilai pengetahuan dan desa kita pindahkan ke dependent list. Baik, lalu klik plots, lalu untuk normality plots with test-nya kita centang, lalu klik continue, dan lalu OK. Nah, di sini hasil dari uji normalitas tadi, hasil darinya, dan kita melihat dari kotak yang test of normality. Di sini ada 2 bagian, yaitu untuk uji yang Kolmogorov, Smirnov dengan Shapiro-Wilk. Di sini kita fokus pada Kolmogorov, Smirnov, di mana kita melihat sig-nya berapa. Dan di sini sig-nya 0,075. Dilihat dari Kolmogorov Smirnov, karena jumlah responden menjumlah 40 orang, yaitu 20 orang desa A dan 20 orang desa B. Jadi kita fokus pada nilai signifikansinya, yaitu 0,075. Yang dimana nilai ini lebih besar dari 0,05
Jadi untuk kesimpulannya, jika nilai kosignifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data ini bersifat normal atau berdistribusi normal. Jadi kita bisa melakukan uji T independen jika uji normalitasnya normal. Baik, di sini kita akan melanjutkan uji yang kedua, uji persyaratnya, uji homogenitas, di mana kita menguji bahwa datanya homogen atau tidak. Untuk uji yang pertama tadi sudah kita lakukan bahwa ujinya normalitas. Baiklah, di sini yang pertama kita klik menu analyze, terus kita klik conformance, lalu klik one way ANOVA dan muncul data seperti ini. Untuk nilai pengetahuannya kita pindahkan ke dependent list dan untuk desa kita pindahkan ke faktor. Lalu klik option. Setelah itu kita centang yang homogeneity variance. Jika sudah tercentang, lalu klik continue dan lalu klik OK. Nah, di sini muncul tabel dash of homogeneity of variance. Di sini kita fokus pada nilai yang ada di pojok kanan atas, yang dimana nilai sig-nya itu 0,432. Jadi untuk nilai signifikansinya adalah 0,432. Berdasarkan nilai ini, yang dimana 0,432 ini lebih besar dari 0,05. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut bersifat homogen. Dengan begitu kita bisa melanjutkan untuk menguji uji T independen. Karena datanya sudah homogen, jadi kita lanjutkan ke uji T independen. Baik, dengan begitu kita bisa melanjutkan untuk melakukan uji T independen. Setelah kita uji data tersebut, bahwa data tersebut berdistribusi normal dan homogen. Jadi barulah kita bisa melakukan uji T independen. Baik, di sini kita akan melakukan uji T independennya. Ini datanya sudah saya masukkan dan jika sudah benar, lalu kita klik menu analyze, lalu kita klik conformance, lalu kita klik conformance, lalu kita pilih independent sample t-test. Kita klik. Nah, jika muncul kotak seperti ini, untuk nilai pengetahuannya kita pindahkan ke test variable. Dan untuk desanya kita pindahkan ke grouping variable. Jika sudah seperti ini, lalu kita klik define group. Untuk grup 1 kita kasih kode 1 dan untuk grup 2 kita kasih kode 2. Lalu kita klik continue dan kita klik OK. Nah, kotaknya sudah muncul dan inilah hasil dari uji independent sample t-test. Bahwa dapat dilihat di sini ada rata-rata dari desa A dan desa B. Dan kita melihat pada tabel ini, independent sample t-test. Kita lihat untuk sig-to-tailored-nya, di sini terdapat 0,168. Kemudian kita bisa melihat dasar pengambilan keputusannya jika kita melihat dari sig-to-tailored-nya, yang dimana sig-to-tailored-nya itu 0,168. Dan untuk dasar pengambilan keputusan dari independent sample test ini, apabila sig-to-tailored lebih besar dari 0,05,
maka HO diterima, sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jika stick to toiletnya lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, di sini kita melihat dari stick to toiletnya 0,168. Jadi, bahwa dapat kita simpulkan bahwa HO diterima, yang dimana kita melihat pada stick to toiletnya ini 0,168 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima. Sehingga untuk kesimpulannya tidak terdapat perbedaan nilai pengetahuan dari desa A dan desa B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan nomor 2 dari uji SPSS praktik SPSS kami. Sebelum itu saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan dalam mengerjakan tes pada mata kuliah bahasa Inggris antara mahasiswa jurusan sosiologi dengan mahasiswa jurusan ilmu politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Untuk keperluan penelitian, diambil sampel sebanyak 30 mahasiswa secara acak dari masing-masing jurusan. Nilai yang diperoleh dari kelompok tersebut adalah sebagai berikut. Berikut merupakan nilai yang diperoleh dari jurusan sosiologi dan ilmu politik. Selanjutnya saya akan ke praktik SPSS. Sebelumnya saya sudah memasukkan data dari nilai-nilai jurusan. Selanjutnya kita ke variabel Q. Ini sudah saya kasih juga, di name ini nilai, di sini jurusan. Desimalnya kita ganti 0. Untuk values-nya sosiologi itu 1, angka 1, ilmu politik angka 2, scale untuk nilai jurusan nominal. Selanjutnya kita ke analyze, deskriptif statistik, ke ekspor. Nah, tadi itu nilai itu di sini kita masukkan ke sini, jurusan kita masukkan ke bawah, terus option, maaf salah, plots. Karena kita belum tahu, kita akan melakukan uji tes dulu. Jadi normalitas kita centang di normality plot, centang di sini, continue. Di sini bisa kita lihat test of normality-nya stick-nya itu 0,001, yang artinya nilai stick-nya itu tidak normal. Maka itu selanjutnya kita akan uji norm homogen. Balik lagi ke data awal, kita uji homogen, ke analyze. Selanjutnya itu ke conformance, terus one way ANOVA, nilainya kita masukkan ke sini lagi, terus jurusan masukkan ke sini, lalu pencet optional, centang yang homogen, karena kita akan melakukan uji homogen. Setelah dicentang, continue, lalu oke lagi. Di sini bisa kita lihat basic on main-nya, stick-nya itu 0,002. Berarti data di sini tidak homogen. Dan tadi kita telah melakukan uji t-test juga bahwa data itu tidak normal, maka uji yang paling tepat dilakukan yaitu uji Mann-Whitney. Untuk melakukan uji itu, kita kembali lagi ke sini, lanjut ke analyze lagi. Setelah itu ke non parametric test, lanjut ke legasi dialog, lanjut ke 2 independent sampel.
Kita kembali lagi ke nilai ini, kita taruh di sini, jurusan taruh di sini. Di sini tadi juga ada grup. Grup tadi udah saya masukkan juga, grup 1 itu nilai, grup 2 itu jurusan. Continue, karena kita melakukan uji Man with me you, kita centang di sini. Setelah itu pencet OK. Nah, terdapat hasil dari uji yang telah kita lakukan, yaitu sebesar 0,000. Ini untuk jurusan sosiologinya, ini ilmu politik. Yang dapat kita ambil kesimpulannya, jika nilai SIK atau 2 talent lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan dari nilai bahasa Inggris antara jurusan sosiologi dan ilmu politik. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan antara jurusan sosiologi tadi dengan ilmu politik. Ini. Maka itu terdapat perbedaan antara kemampuan mengerjakan mahasiswa jurusan sosiologi dan ilmu politik. Berikut itulah hasil dari uji saya. Yang pertama uji prasyarat dites dulu, setelah itu uji homogenitas, habis itu uji Man with me yang paling tepat untuk nomor 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rekomendasi dengan NIM 51231102 akan melanjutkan menjelaskan soal di nomor 3, yaitu dengan uji korelasi Kendall-Tau. Baik, di sini saya sudah mengisi dalam tabel variable view, yaitu di bagian name, yaitu sebelum, dengan kode sebelum. Desimalnya kita membuat di angka 0, label kita membuat sebelum pakai AC, karena hipotesisnya sebelum pakai AC dan sesudah memakai AC. Dan measure-nya kami isi di sini ordinal. Yang kolom kedua kami isi dengan sesudah. Di label kami isi dengan sesudah pakai AC. Di desimal kami tetap mengisikan dengan 0. Measure-nya tetap kami memakai ordinal. Lalu kita alihkan di data view. Nah, data-data yang tadi saya sebutkan sebelum dan sesudah sudah saya masukkan ke sini. Lalu ketika sudah mengisi angka-angka tersebut dalam data view, kita ke analyze. Lalu ke correlation, bivariate. Sebelum pakai AC kita taruh di bawah, sesudah pakai AC kita taruh di bawah juga. Yang Persian kita ganti ke Kendall-Tau, lalu kita Oke. Berdasarkan hasil SPSS yang telah kami hitung, yaitu korelasi antara sebelum pakai AC dan sesudah pakai AC, korelasi koefisien nilainya 0,4491. Ini menunjukkan hubungan yang positif atau setara dan termasuk dalam kategori cukup atau sedang. Yang kedua, nilai signifikannya 0,009. Karena nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan, maka hubungan ini signifikan secara statistik. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari contoh soal tersebut yaitu terdapat hubungan yang signifikan positif yang berkekuatan sedang antara kondisi sebelum pakai AC dan sesudah pakai AC. Berdasarkan 20 sampel data, hubungan yang positif menunjukkan bahwa peringkat nilai pada variabel pertama cenderung diikuti oleh peringkat nilai yang serupa pada variabel kedua. Mungkin itu saja penjelasan dari saya.
akan dilanjutkan oleh rekan saya dengan soal yang selanjutnya. Di sini saya Sylvia Ardita akan melakukan uji one way satu arah. Tetapi karena data saya tidak normal, saya akan melakukan uji analisis, uji Friedman di SPSS. Tapi sebelum saya melakukan praktek, ada baiknya kita mengetahui apa itu konsep dasar uji Friedman. Uji Friedman digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dari hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang pada suatu variabel penelitian. Uji Friedman merupakan teknik lanjut dari uji Wilson. Perbedaan dasarnya yaitu uji Friedman menguji perbedaan dari 3 sampel yang berpasangan, sedangkan uji Wilson hanya untuk 2 sampel yang saling berpasangan. Uji Friedman merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Uji Friedman adalah alternatif uji statistik dari repeat measure ANOVA jika asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Selanjutnya saya akan membacakan soal yang akan saya analisis. Pada sebuah pelatihan kewirausahaan yang dilakukan selama 3 hari, dilakukan evaluasi dalam setiap sesi. Evaluasi hasil penelitian ini dilakukan setiap hari selama pelatihan. Berikut hasil nilai evaluasi dari 20 orang peserta dalam penelitian tersebut. Tentukan uji statistik yang tepat untuk menguji hipotesis. Terdapat perbedaan nilai yang signifikan dari hasil evaluasi dalam pelatihan kewirausahaan. Baik, selanjutnya untuk data yang pertama, saya akan melakukan uji normalitas data untuk melihat data apakah berdistribusi secara normal atau tidak. Caranya, masukkan variabel view terlebih dahulu. Lalu masukkan kelompok 1, 2, dan 3. Desimal diganti oleh angka 0, measure digantikan nominal, lalu kita klik data view, lalu kita lihat jika sudah benar, kita klik menu analyze. Lalu klik general linear model, lalu repeat measure, lalu akan muncul kotak dialog. Lalu isikan pada faktor name itu hari, number of level itu 3, lalu kita add, lalu measure name kita ganti sculpt, lalu add, lalu kita tekan define. Terus di sini akan muncul kotak dialog, akan kita pindahkan variabel kelompoknya ke dalam subjek variabel 1, 2, dan 3. Lalu kita klik save, lalu kita checklist pada standardizer bertujuan untuk memunculkan varian variabel yang baru, yaitu variabel standardizer residual. Dari 3 tabel tersebut, lalu kita pilih continue, lalu terakhir kita tekan OK. Nah, di sini kita bisa lihat tabel muncul 3 variabel baru. Variabel ini akan kita analisis menggunakan uji normalitas soft oil. Caranya klik menu analyze, lalu tekan descriptive statistik, lalu tekan explore. Akan muncul kotak dialog. Kita pindahkan yang standardizer ini ke dependent list. Lalu kita klik plot, akan muncul kotak lagi. Lalu kita centang pada normality plot with test. Lalu kita continue. Lalu kita klik OK. Di sini kita bisa lihat ada tabel test of normality. Sebelum kita melakukan interpretasi uji normalitas, kita harus mengetahui dari pengujian normalitas, kriteria dari pengujian normalitas. Pada tabel test of normality bisa dilihat signifikan dari ketiga variabel baik 1, 2, 3 dari kelompoknya memilih signifikan yang kurang dari 0,5 artinya tidak normal. Maka dari itu kita bisa melakukan uji statistik non-parametrik, yaitu uji Friedman. Mungkin di sini masih bingung
kenapa atau muncul sebuah pertanyaan kenapa atau bagaimana datanya berdistribusi secara normal. Di sini apabila data berdistribusi secara normal, maka uji statistik yang digunakan itu statistik Pantrick, yang lebih tepatnya uji measure ANOVA. Jadi di sini jika datanya tidak berdistribusi normal, maka menggunakan statistik non-parametrik yaitu uji Friedman, yaitu sebagai alternatif uji dari uji repeat measure ANOVA. Nah, di sini kita langsung saja saya akan melakukan uji Friedman. Caranya kita bisa klik menu Analyze. Lalu kita klik non-parametric test, lalu kita ke legasi dialog, lalu ke correlate sample. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog. Kita pindahkan 3 variabel kelompok 1, 2, dan 3 ke kolom sebelah kanan ke tes variabel. Lalu di situ sudah tercentang tes tipenya di Friedman. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul output dari uji Friedman. Pada uji Friedman kita bisa lihat atau kita bisa fokus pada tabel tes statistik. Nah, sebelumnya kita akan melakukan interpretasi pada uji Friedman. Kita harus mengetahui tentang kriteria. Kemudian uji Friedman itu bagaimana? Kriteria pengujian normalitas itu sendiri, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka nilai residual standar berdistribusi tidak normal. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka nilai residual standar berdistribusi normal. Setelah kita mengetahui kriteria pengujiannya, uji Friedman selanjutnya kita interpretasi hasil output SPSS uji Friedman. Di sini kita bisa lihat uji Friedman. Tes statistiknya yaitu signifikan 0,0140. Mari kita cocokkan, maka tidak ada yang signifikan antara 3 kondisi kelompok yang dibandingkan dengan uji Friedman. Kesimpulannya, dari analisis hari ini, pada uji Friedman bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada 3 kelompok tersebut. Sekian hasil yang saya tampilkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mengerjakan soal nomor 5. Sebelumnya saya ingin membaca soalnya terlebih dahulu. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan mengenai pengolahan makanan tinggi protein untuk mencegah risiko stunting pada balita terhadap perilaku orang tua dalam memberikan makanan tinggi protein pada balita. Data dari 30 responden yang diambil secara acak adalah sebagai berikut. Kode 1 menunjukkan memberikan makanan tinggi protein pada balita, dan kode 2 menunjukkan tidak memberikan makanan tinggi protein pada balita. Di sini sudah bisa kita lihat untuk datanya. Terus hipotesis yang dioperasionalkan adalah terdapat perbedaan jumlah orang tua yang memberikan makanan tinggi protein pada balita sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Tentukan uji statistik yang tepat untuk membuktikan hipotesis yang dioperasionalkan dalam penelitian ini dengan menggunakan A sama dengan 5%. Jadi untuk soal nomor 5 ini kita menggunakan uji McNemar. Mengapa kita menggunakan uji McNemar? Karena uji McNemar merupakan uji statistik yang bertujuan untuk membandingkan 2 sampel yang saling berpasangan. Dan dapat kita lihat dari soal bahwa menunjukkan 2 data sampel yang berpasangan. Uji McNemar juga digunakan untuk mengukur data sebelum dan sesudah diberikan suatu perlakuan atau treatment pada sampel yang digunakan. Uji McNemar juga bagian dari statistik non-parametrik. Untuk skala data yang digunakan dalam uji McNemar yaitu data nominal. Baik, di sini kita masuk ke SPSS-nya.
dan kita klik variable view. Di sini sudah saya masukkan data-datanya, dan untuk value-nya kita klik value-nya untuk kos 1 memberi kita klik add, dan untuk kode 2 kita tulis ketik tidak memberi, lalu klik add, lalu klik OK. Terus kita lakukan hal yang sama pada kolom sesudah. Itu kita ketik memberi, kita klik add, terus untuk kode 2 kita ketik tidak memberi. Baik, lalu kita klik OK. Terus untuk measure-nya kita ganti nominal. Lalu kita ke data view. Di sini saya sudah masukkan 30 responden pada datanya. Baik, setelah itu kita klik menu analyze, kita pilih non-parametric test, lalu klik legacy dialog, lalu klik kedua to relate sample. Jika sudah diklik, muncul kotak seperti ini, dan untuk kolom sebelum kita klik ke variabel 1, dan untuk kolom sesudah kita klik ke variabel 2. Jadi di sini kita ganti centang dari Wilcoxon, kita hapus, kita klik ke McNamara. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul terdapat hasil dari uji McNamara, di mana di sini terdapat sebelum dan sesudah datanya. Di sini kita sebelum kita melakukan interpretasi pada uji McNamara, baiknya kita harus melihat kriteria pengujian McNamara terlebih dahulu. Di sini setelah kita lihat untuk nilai sig-nya 0,004, bahwa nilai tersebut kurang dari atau lebih kecil dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan atau pengaruh secara signifikan, yang artinya terdapat perbedaan jumlah orang tua yang memberikan makanan tinggi protein pada balita sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Jadi itulah hasil dari uji McNamara dari soal nomor 5 ini, bahwa terdapat perbedaan jumlah orang tua yang memberikan makanan tinggi protein pada balita sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Nama saya Dr. Fius dari tim BRES Project kelompok 3. Dan di sini saya dipercayakan untuk mengerjakan soal nomor 6 yang telah disediakan, di mana di sini terdapat sebuah penelitian dilakukan pada kelompok pedagang online di Kecamatan A untuk mengetahui gitu. Mereka meneliti ternyata terdapat 3 platform yang digunakan para pedagang online di sana, yaitu terdapat TikTok, Shopee, dan Tokopedia gitu. Di sini terdapat 27 responden yang tersedia gitu. Dengan beberapa data-data yang kita lihat di sini, ada angka 0 dan angka 1. Kita nanti akan jelaskannya di terusnya. Nah, di sini kita ternyata maksud dari angka 0 dan 1 ini itu maksudnya adalah skor, di mana skor 0 itu berarti dia tidak menggunakan aplikasi online tersebut.
Tetapi jika angka skornya adalah 1, berarti dia menggunakan platform tersebut. Contohnya itu pada responden di nomor 1. Dia pada TikTok dia tidak menggunakan platform tersebut, tetapi dia menggunakan Shopee dan Tokopedia karena angka skornya adalah 1 dan TikTok adalah 0. Seperti itulah dia menggunakannya. Nah, di sini kita harus menentukan uji statistik yang tepat untuk menguji hipotesis ini. Karena itu terdapat perbedaan nyata jenis online shop yang digunakan para pedagang di kecamatan A. Nah, di sini uji yang saya gunakan itu adalah uji Chi-square, karena Chi-square itu tidak hanya membandingkan tapi mencari perbedaan gitu. Nah, di sini uji Chi-square itu membandingkan frekuensi yang diamati lalu dengan frekuensi yang diharapkan. Nah, antara perbedaan yang ada yang signifikan dengan tidak signifikan. Berarti kita di sini adalah mencari signifikansi dan tidak signifikansi. Apakah dari semua platform ini memiliki perbedaan yang signifikan gitu? Apakah tidak? Nah, di sini juga saya sudah belajar beberapa yang saya kerjakan juga. Di sini kita masuk di SPSS-nya. Di sini ada beberapa data yang sudah kita masukkan. Nah, data ini kita ambil sama yang di soal tadi. Nah, karena saya sudah memasukkannya, di sini terdapat 3 tabel, sama seperti tadi tabelnya, itu ada TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Karena kita sudah memasukkan semua datanya, kita masuk ke variable view. Di sini jangan kita tinggalkan. Nah, di sini itu terdapat beberapa yang kita harus ubah, seperti name, decimal, label, values, dan measure. Gitu. Pada name, seperti yang kita lihat tadi, itu adalah platform digunakan, dan decimal itu kita ubah ke 0, yang awalnya dia 2 menjadi 0 saja, seperti itu. Pada label itu lebih ke penggunaan, contohnya seperti ini. Karena di sini TikTok berarti inilah penggunaan TikTok. Kedua ada Shopee, penggunaan Shopee, dan ketiga adalah penggunaan Tokopedia, seperti itu. Nah, untuk value itu kita harus masukkan seperti ini. 0 itu adalah skor, berarti tidak menggunakan, seperti yang ada di sini. Nah, pada label kita masukkan tidak menggunakan. Nah, inilah pada label. Begitu pula yang, nah, tetapi untuk muncul seperti ini kita harus add. Makanya muncul tidak menggunakan dengan angka 0, tidak menggunakan skor 0. Karena saya sudah memasukkan hal untuk satu ini juga menggunakan, dia sama, dia ketik 1 di pada label menggunakan add, kita oke, seperti itu hasilnya. Untuk ketiganya itu sama, antara Tokopedia, Shopee maupun TikTok itu dia sama, seperti ini juga menggunakan, tidak menggunakan. Nah, pada measure kita ubah pada nominal, seperti itu. Awalnya unknown, kita ubah ke nominal. Ketiga-tiganya, maupun dari TikTok, Shopee, Tokopedia itu kita ubahkan nominal semua. Untuk role itu tetap sama, input juga, karena kita perlu inputnya. Nah, pada data view, kita menggunakan masuk analyze, ke deskripsi statistik, cross tab. Nah, seperti inilah yang muncul. Nah, di sini karena saya sudah memasuki beberapa kali percobaan, di sini saya sudah memahami. Nah, karena di sini kita harus mencari perbandingan gitu. Jadi kita harus masukkan seperti ini. Sebenarnya ini bebas, tetapi harus dipahami seperti itu. Contohnya di sini saya mengambil TikTok Shop dan Shopee masuk ke kolom S dan Tokopedia masuk ke kolom S juga. Nah, di sini kita ke statistik, kita masukkan Chi-square yang kita lihat di sini. Karena awalnya dia belum dicentang, kita harus mencentangkan Chi-square, dan yang lainnya itu tidak usah. Kita continue saja. Kita klik OK, dan akan muncul karena sudah muncul hasilnya. Jadi saya tidak akan ingin klik OK karena takutnya akan memunculkan bias seperti itu. Jadi yang belum mendapatkan hasil yang sudah ada, kita klik OK.
Nah, kita ke ini di hasilnya. Nah, di sini kita lihat, di sini ada cross tab sudah, crash processing summary. Ini adalah data tabulasinya yang sudah real gitu. Berarti di sini kita lihat valid semua, missing total gitu. Nah, di sini kita lihat pada awal itu ada penggunaan TikTok Shop, pengaruh atau perbandingan penggunaan Shopee gitu. Betul. Nah, di sini yang kita teliti itu adalah bagian Chi-square test. Nah, di sini kita lihat, kita fokuskan pada percent Chi-square, di mana percent Chi-square kita harus melihatnya ke SM6 karena ini yang kita cari, SM6-nya. Nah, berarti yang kita dapat di sini adalah 0,310, berarti itu lebih besar daripada 0,05. Berarti kita bisa kita dapat menilai penggunaan TikTok Shop dan penggunaan Shopee itu nilai SIG-nya, terus SM SIG-nya itu adalah 0,310, berarti itu lebih besar dari 0,5, maka nilai 0 hipotesisnya diterima gitu. Kesimpulannya, tidak ada hubungan yang signifikan antara penggunaan TikTok dan Shopee. Pedagang yang menggunakan TikTok cenderung atau tidak cenderung gitu menggunakan Shopee juga, seperti itu. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa hasilnya seperti itu, maka kita lanjutkan ke penggunaan TikTok Shop ke Tokopedia. Tadi kan ke TikTok Shop dengan Shopee, sekarang kita ke Tokopedia-nya. Nah, di mana kita lihat di sini sama. Kita harus fokusnya ke Chi-square test, di mana kita harus melihat percent Chi-square ke SM6 to site. Kita melihat hasilnya adalah 0,581, di mana itu lebih besar dari 0,05, seperti itu. Maka hasilnya itu dia menerima, berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara penggunaan TikTok Shop dan penggunaan Tokopedia gitu. Berarti untuk yang ini tidak ada pengaruh yang signifikan lah berarti. Nah, kita masuk ke yang ini penggunaan Tokopedia dan Shopee. Tadi kan itu adalah TikTok, sekarang ini adalah Tokopedia dan Shopee-nya. Di sini kita lihat bahwa hasil Chi-square testnya, percent Chi-square dan SM6-nya itu adalah 0,000. Berarti itu lebih kecil dari 0,05. Berarti hubungan SM6-nya itu lebih kecil dari 0,05. Berarti menolak hipotesis nol. Kesimpulannya ada hubungan yang signifikan antara penggunaan Tokopedia dan Shopee gitu. Ya, berarti cenderung atau tidak cenderung menggunakan platform tersebut, seperti itu. Karena tadi kita sudah membahas yang penggunaan Tokopedia dan TikTok Shop, berarti kita melewati karena hasilnya sama, yaitu 0,581. Berarti kita tidak usah menguji itu karena hasilnya adalah sama. Nah, kita masuk ke penggunaan Shopee ke Tokopedia, seperti itu. Ini sudah muncul. Berarti dari semua hasil yang diberikan itu hasilnya sama semua. Berarti ada yang memberikan pengaruh, ada yang tidak, seperti itu. Berarti setiap platform itu memberikan pengaruh yang signifikan maupun tidak signifikan, maupun dia hasilnya sama, skornya 1-1 maupun 0-0-0-0, seperti itu. Mungkin itulah sekian dari presentasi saya tentang penggunaan Chi-square pada soal nomor 6 ini. Mungkin
Perkenalkan, nama saya Stevi Koldia. Baik, di sini saya akan mengerjakan soal nomor 7. Soalnya yaitu sebuah survei yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam jumlah suara yang diperoleh 5 calon bupati Kabupaten Bangka periode 2025 sampai dengan 2029 pada Pilkada 2024. Sampel yang diambil berjumlah 400 orang yang mengikuti pilkada. Hipotesis yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan jumlah suara yang signifikan yang diperoleh 5 calon bupati Kabupaten Bangka dalam Pilkada 2024. Tentukan uji statistik yang tepat untuk membuktikan hipotesis yang dioperasikan dalam survei ini menggunakan A5%. Adapun datanya, yang pertama itu nama Tarmizi, jumlah suara 70, Junaidi, jumlah suara 40, Herman 98, Yusroni 76, Mulkan 116. Nah, di sini saya akan menggunakan uji chi-square. Baik, selanjutnya saya akan melakukan uji chi-square di SPSS. Kita langsung ke SPSS-nya. Pertama, masuk ke variabel PO, masukkan nama calon, enter, jumlah pemilih, enter. Nah, untuk tipenya itu di calon ini numerik kita ubah menjadi string. Oke. Desimalnya 0, untuk measure-nya tetap nominal. Kalau untuk jumlah pemilih tetap numerik, tapi desimalnya kita ubah menjadi 0. Untuk measure-nya kita ubah menjadi scale. Selanjutnya lanjut ke data field. Kita isi sesuai data yang sudah ada di soal, misalnya letter Minzy. Setelah itu, setelah datanya sudah kita isi, langsung saja kita ke data. Setelah itu ke white cache yang paling bawah. Nah, karena kita ingin mencari frekuensi suaranya, jadi jumlahnya itu kita pindah ke frekuensi variabel, tapi sebelumnya itu kita centang di white cache by dulu. Nah, setelah diisi di sini frekuensi variabel, setelah itu kita pencet OK. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah hasilnya keluar seperti ini, kita ke analyze. Setelah itu kita cari non-parametric test. Mana dia? Yaitu kelegensi dialog, chi-square. Nah, setelah di chi-square, jumlah pemilihnya itu kita pindahkan ke tes variable list. Setelah itu pencet option, centang deskriptif, continue. Oke. Nah, ini hasil chi-square frekuensinya dari jumlah tadi. Bisa kita lihat hasilnya itu 0,000, yang berarti di sini itu bisa kita lihat assumption-nya itu 0,00, yang berarti itu lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesisnya itu ada perbedaan yang signifikan dari jumlah calon suara antar calon. Baiklah, itulah hasil dari praktik SPSS kami. Jika memang ada kesalahan, kami mohon maaf. Untuk Uni, mohon bimbingannya jika memang kami ada kesalahan dalam praktik. Dari kelompok 3 kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.